Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan adik-adik, nama Abang Jogi Parsaoran Siringoringo, alumni dari sekolah kita tercinta angkatan 2019. Sekarang Abang berkuliah di Universitas Palangkaraya atau yang sering disebut di kampus Abang itu kampus Kuning. Fakultas Abang sendiri Fakultas Pertanian, di mana prodi Abang adalah Manajemen Sumber Daya Perairan. Di kampus sendiri Abang belum mengikuti organisasi kalau dalam kegiatan kampus ya. Tapi di luar dari organisasi kampus Abang sudah ikuti gitu. Karena Abang lebih berfokus kepada masyarakat bukan kepada kampus Abang gitu. Istilahnya merakyat lah. Itu. Terus Abang lanjut poin yang kedua, beasiswa yang ada di kampus. Beasiswa yang ada di kampus Abang banyak sih. Kalau untuk kita, karena kita kan dari luar gitu kan. Beasiswa yang ada di kampus kita yang ada di kampus Abang yang bisa kita ambil ada beasiswa bidik misi, ada BI, ada banyak lagi deh yang mungkin nggak bisa Bang jelaskan satu-satu. Nanti coba kalian cari tahu cara-cara untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Alasan Abang memilih prodi Abang yaitu manajemen sumber daya perairan. Sebetulnya ada begitu banyak aspek yang Abang pertimbangkan pada saat Abang memilih itu, di mana satu, pada masa kepemimpinan Ibu Susi Pujiastuti karena dia Menteri Perikanan pada masa Abang dulu, kan di situ kelautan Indonesia sedang bisa dibilang sedang naik-naik daunnya gitu ya kan. Jadi itu salah satu, tapi bukan itu fokus. Yang kedua, Abang ingin memajukan sumber daya perikanan yang ada di Indonesia, mudah-mudahan terkabulkan. Oke, poin yang selanjutnya, strategi masuk PTN. Strategi masuk PTN ini sebetulnya ada banyak penjabaran adik-adik. Sekarang kamu mau pakai yang mana gitu. Kalau Abang sendiri, strateginya itu ya work hard, pray hard sih. Ya bekerja keras, berdoa keras itu aja. Intinya gini, nggak ada orang bodoh, yang ada orang malas. Jadi kalau kamu memang pengen masuk PTN, kamu pasti mau belajar, mau mencari, yang paling penting itu mau mencari tahu apa yang tidak kamu tahu. Intinya gini, Bang, aku mau daftar kayak gini-gini. Gimana caranya, Bang? Nah, Dek, masuk PTN itu bukan kayak kita mau daftar SMA ya. Kita tinggal kasih surat surat pendaftaran, kita isi formulir, nggak kayak gitu. Jadi kita persiapkan diri kita. Makanya sebetulnya kalau tahun orang Abang itu, Abang kelas satu SMA, udah disuruh milih perguruan tinggi, udah disuruh ingin milih prodi apa. Istilahnya uh, prepare-nya lebih dalam gitu lah. Enggak, bukan kayak misalnya kalian ini kan sekarang kelas 3, prepare-nya di kelas 3. Enggak, kelas satu udah mulai prepare masing-masing gitu loh. Mau ngambil fakultas apa, mau ngambil kuliah di mana, di mau ngambil di luar provinsi atau luar pulau gitu. Jadi udah dipikirkan masing-masing lah. Strategi masuk PTN ini yang kalau masalah akademiknya gini, mungkin berulang kali Pak Herbert sudah bilang sama kalian, uh, ikuti yang namanya Olimpiade. Satu, karena kenapa? Di dalam nanti kita kalau ini Abang karena masuk SNPTN ya, karena Abang cerita SNPTN aja, karena SBMPTN Abang nggak tahu masalah di dalamnya bagaimana ya kan. Abang cerita SNMPTN aja. Nanti saat ingin masuk atau pendaftaran SNMPTN itu diperlukan yang namanya sertifikat. Yang kedua piagam. Piagam-piagam ini
bebas kalian mau piagam apa gitu loh, tapi disesuaikan. Misalnya kalian mau bidang olahraga yang untuk laki-laki, ya kalian perbanyaklah bidang piagam-piagam olahraga kalian atau penghargaan kalian, itu bisa kalian buat nanti di dalam portofolio kalian gitu loh. Nah, yang kedua itu coba lihat passing grade-nya bagaimana gitu. Coba sesuaikan antara passing grade kampus dengan uh, akreditasi sekolah kita gitu. Jangan istilahnya abang bukan mengecilkan atau apa gitu, atau mematahkan semangat kalian untuk masuk ke kampus-kampus yang lebih wow gitu lah ya kan. Tapi istilahnya membuat suatu pertimbangan yang ya istilahnya kalau bisa masuknya 80%, kenapa yang harus yang belum pasti gitu loh. Ngerti kan? Mungkin ngerti lah sebagian dari kalian. Coba itu istilahnya membandingkan antara akreditasi kampus yang ingin kita ambil dengan akreditasi sekolah kita gitu. Istilahnya dia biar balance. Nah, balance kan. Jadi itu strategi yang bisa memberikan pada kalian. Yang poin selanjutnya, mengapa harus kuliah? Sebelumnya abang nanya, sebetulnya kuliah itu ingin gimana ya? Cari cari ilmu atau cari pengalaman itu? Kalau dari abang sendiri ya, mungkin secara pola pikir abang, lebih banyak kita mendapatkan pengalaman daripada ilmu. Kalau di dunia kampus, kenapa gitu? Kita nggak dapat gitu loh. Apa yang kita dapat di SMA itu kita kita nggak dapatkan waktu di ini. Apa yang kita dapat di dunia perkuliahan nggak kita dapatkan waktu SMA gitu loh. Karena di dunia perkuliahan ini kita sudah berbaur dengan orang-orang yang tidak pernah kita lihat, orang-orang baru, orang-orang yang pemikirannya lebih wow di atas kita, dosen-dosen yang lebih 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 istilahnya kalau kita kan di sekolah yang kita bilang, ini Pak Bapak ini gini kali, Bapak ini gini kali, Bapak ini Ibu ini gini kali. Di dunia perkuliahan 3 kali lebih parah, lebih istilahnya lebih gitulah istilahnya, kalau kita itu gitu kali sama ininya, 3 kali lebih parah dari guru-guru kita yang ada di SMA, istilahnya dari segi tugas, segi laporan, semua di situ. Terus abang mau bilang aja, di zaman sekarang kalau kalian cuma tamat SMA mau jadi apa gitu loh, karena di mana-mana yang di istilahnya pendidikan itu penting, penting, tidak memandang umur, tidak memandang batas usia lah dibilang. Pendidikan itu penting karena di mana-mana dunia dunia pekerjaan pun pasti mementingkan atau mengistimewakan lah orang-orang yang memiliki pendidikan, ya minimal, ya ya minimal strata 1 lah, sarjana sarjana S1. Bahkan yang sarjana-sarjana ini aja banyak yang nggak dipakai sama perusahaan-perusahaan. Karena kenapa? Kuliah asal kuliah, ilmu nggak ada, sama aja kan? Sama aja kan? Gitu loh. Apalagi yang SMA coba, yang kuliah aja mereka tolak, apalagi yang SMA coba. Ya ujung-ujungnya ya kita tahu lah di daerah kita kan, pekerjaan orang-orang tua kita, pekerjaan teman-teman kita, pekerjaan tetangga kita, ya ujung-ujungnya kita jatuhnya kayak gitu-gitu juga, gitu loh. Nah, maksud abang, kalau usahakan adik-adik, ya kapan lagi daerah kita ini maju ya kan? Kitanya yang bisa memajukan daerah ini. Kalau orang lain yang nanti datang ke daerah kita ini untuk memajukan ini,
kecil kali lah kita dilihat orang ya kan. Eh, selan- Selanjutnya, fakultas yang ada di kampus Abang itu ada, pertama itu ada fakultas ekonomi, ada fakultas hukum, ada fakultas ilmu sosial dan politik, ada fakultas kedokteran, ada fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, ada fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, ada fakultas pertanian, ada fakultas teknik. Nah, jadi misalnya kalau kalian ingin masuk ke bank, ke apa, kalian bisa ambil fakultas ekonomi ya kan. Kalian lihat nanti prodi yang cocok, misalnya akuntansi atau apa gitu. Kalau kalian ingin masuk ke ranah politik, kalian bisa ambil fakultas hukum. Kalau kalian mau sama-sama kayak abang, kalian bisa masuk ke jurusan perikanan, sama-sama kita di situ. Kalau kalian memang, kalau yang bagi laki-laki biasanya ini kan ya orang-orang otomotif ya kan, kalau laki-laki ini bisa ngambil fakultas teknik gitu loh. Di kampus abang sudah termasuk lengkap lah ininya untuk fakultas-fakultasnya. Ada juga misalnya untuk kakak-kakak kita nanti yang kan yang udah selesai S1, ada juga di kampus orang abang, yaitu program pascasarjana atau S2-nya. Ya mudah-mudahan untuk alumni-alumni bisa nanti ngambil S2-nya di sana. Amin. Kalau masalah biaya kehidupan di Palangkaraya itu sebetulnya tidak jauh berbeda dengan di daerah kita ini adik-adik. Karena kenapa? Dari segi eh, bahan-bahan itu masih hampir sama lah, dibilang hampir sama, paling beda 1.000 2.000 lah kalau di sana. Di sana masih bisa kita misalnya cari makan modal 10.000, udah itu udah porsi porsi jumbo. Kita udah bisa ya bagi adik-adik yang memang makannya banyak, ada tempatnya uh, itu kayak warteg gitu, 10.000 udah banyak gitu loh. Kalau abang sih lebih suka yang kayak gitu daripada yang udah sikit banyak, udah sikit mahal pula kan. Kalau abang bagusan udah abang bagusan murah tapi banyak gitu, karena kan ya sama-sama tahu lah kantongnya anak-anak kos ini gimana ya kan. Awal-awal bulan aja ini yang banyak duit, udah akhir bulan udah jerit-jerit lah. Oke, Mungkin kalau itu aja begitu sih yang bisa abang sampaikan. Ini lanjut sesi tanya jawab atau kita disimpan dulu pak? berhenti dulu dengan yang lain dengan dia.